Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delvi di channel kita seputar RD. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys, dan tekan loncengnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Tejak adalah ibu kota provinsi Hubei yang merupakan kota terbesar ke-7 di Tiongkok. Tetapi sebenarnya kota Wuhan ini mempunyai kecantikan alam yang tak kalah indahnya dari kota lainnya. Kota dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa ini terbelah oleh dua sungai, yaitu Sungai Yangtze dan Sungai Hanshui. Wuhan termasuk dalam kota dengan iklim subtropis dengan curah hujan tinggi dan 4 musim yang berbeda. Wuhan adalah kota yang memiliki sejarah kuno dan masa kini yang berkembang. Peninggalan bersejarah yang digali dari makam kuno menceritakan sejarah panjang kota ini sejak 3.500 tahun yang lalu. Wuhan dalam pertumbuhannya menjadi kota industri karena memiliki pelabuhan yang berhubungan dekat dengan perdagangan Eropa. Hal itu yang kemudian membawa pengaruh industrialisme barat. Walaupun di tahun 2019 pernah menjadi asal penyebaran virus corona, tetapi itu tidak terpengaruh besar akan perkembangan yang terjadi di kota Wuhan. Letak kotanya yang cukup strategis dan pernah menjadi yang paling makmur di bagian tengah Tiongkok, termasuk kota dengan pertumbuhan transportasi yang berkembang pesat. Bahkan Wuhan juga dikenal sebagai rumah bagi pabrikan otomotif ternama di dunia seperti General Motors, Renault, Peugeot, Nissan, dan Honda. Semakin penasaran dengan kota Wuhan bukan? Maka inilah saya rekomendasi beberapa tempat wisata yang wajib kalian kunjungi saat ke Wuhan. Yang ke-1, Yellow Crane Tower. Tempat ini merupakan satu dari 4 menara besar di Tiongkok, sehingga Yellow Crane Tower kerap disebut sebagai simbol kota Wuhan. Bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1981 ini memiliki struktur yang bersejarah. Yellow Crane termasuk satu-satunya objek wisata terbesar di sini. Memiliki 5 lantai, tempat wisata ini menawarkan koleksi seni yang berbeda-beda. Lantai 1 memiliki lukisan mural bernama White Clouds and Yellow Crane terdiri dari 756 potongan enamel, sementara lantai 2 memiliki sebuah tablet berlapis emas yang bercerita seputar sejarah Yellow Crane Tower pada dinasti Tang. Lantai 3 hingga lantai 5 dipenuhi dengan berbagai macam lukisan dan kaligrafi dengan berbagai tema yang menarik. Untuk lantai 3, wisatawan bisa melihat puisi-puisi yang menuliskan keindahan Yellow Crane Tower dari berbagai dinasti. Di atas menara ini kamu juga dapat melihat pemandangan kota Wuhan serta Sungai Yangtze yang indah. Nikmatilah pemandangan yang menakjubkan serta area taman yang begitu luas dan sangat nyaman untuk Anda berkeliling di atas bukit. Waktu yang ideal untuk mengunjunginya adalah saat sore hari atau ketika menjelang matahari terbenam, karena tempat ini pun menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi ketika Anda berada di Wuhan. Yang kedua, Hubueli. Berlokasi di dekat menara Yellow Crane, kamu bisa mengunjungi Hubueli yang merupakan tempat yang memiliki daya tarik tersendiri, sebab tempat ini dipenuhi pedagang kaki lima yang paling populer di Wuhan. Ini adalah tempat menarik yang populer di kota Wuhan baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Gang ini merupakan jalur berusia 1 abad dengan panjang 150 meter yang dikenal sebagai jalur pertama jajanan rasa China. Tempat ini terkenal karena menawarkan segala jenis makanan ringan dan jajanan kaki lima dengan lebih dari 100 restoran yang tersebar di kedua sisi jalan. Hubueli terkenal karena menawarkan makanan otentik untuk sarapan. Penduduk setempat di Wuhan menyebut sarapan tersebut sebagai guozhou. Sebagai salah satu dari 10 jalanan jajanan terbaik di Tiongkok, Hubueli mengumpulkan semua jenis jajanan terkenal asal Wuhan serta jajanan lainnya di seluruh negeri. Makanannya murah, Anda bisa berjalan dengan bebas tetapi agak ramai. Jika Anda seorang muslim, Anda bisa mendapatkan makanan halal dari salah satu warung yang dikelola oleh muslim di Hubueli. Di sini akan sangat ramai di hari libur nasional Tiongkok, dekat dengan jembatan Sungai Yangtze Wuhan, dan benar-benar layak untuk berwisata ke Hubueli. Bukan hanya karena jajanan pinggir jalan yang murah, tetapi juga tempat-tempat menarik di dekatnya yang patut untuk dikunjungi. Saat Anda berada di Hubueli, jangan lupa untuk mencoba semua jajanan kaki lima yang tersedia di sini. Yang ketiga, East Lake Park. Adapun East Lake merupakan danau air tawar di Wuhan yang memiliki luas 87 km persegi dengan memiliki tepian yang berliku serta kolam juga sungai yang bersilat, sehingga sering disebut juga dengan Teluk 99. East Lake Wuhan adalah danau terbesar di perkotaan China. Area East Lake dibagi menjadi 5 zona dengan 4 zona dibuka untuk umum. Masing-masing zona memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri. Area tersebut juga memiliki lebih dari 1000 titik pemandangan, menawarkan pemandangan yang berbeda setiap musimnya. Jika berkunjung saat musim semi, bisa menikmati indahnya hamparan bukit asri, danau-danau yang jernih, nyanyi
nyanyian burung dan bunga-bunga yang mekar dengan indah, dan akan sangat banyak turis yang berfoto dengan bunga sakuranya di taman tersebut. Jika berkunjung pada waktu yang tepat, wisatawan juga bisa mengikuti Cherry Blossom Festival pada pertengahan atau akhir Maret hingga awal April. Jika mengunjunginya saat malam hari, maka pengunjung dapat menikmati indahnya bunga sakura dan taman yang sangat indah yang diterangi lampu warna-warni. Terdapat pagoda yang dimana meskipun tidak memiliki makna sejarah atau bahkan keagamaan, pagoda ini membantu menciptakan ilusi bahwa Anda sedang berjalan melalui versi romantis Tiongkok yang hanya dapat ditemukan dalam seni. Saat musim panas bisa menyewa perahu untuk melihat pemandangan dari perbukitan di area East Lake dan menikmati sejuknya air danau. Pada musim gugur, perbukitan akan dihiasi oleh pohon maple. Saat menghirup udara, mungkin kamu akan mencium wangi dedaunan aromatik yang ada di area tersebut. Apabila berkunjung saat musim salju, para wisatawan bisa jalan-jalan di Taman Prem dan menikmati indahnya bunga-bunga di sana yang tertutup oleh salju sambil melihat burung-burung yang terbang ke sana kemari. East Lake Park merupakan salah satu destinasi terbaik menikmati suasana yang romantis. Yang keempat, Guiyan Temple. Kata Guiyan berasal dari sebuah sutra yang berarti melampaui batasan keberadaan dan kepunahan untuk kembali ke kemurnian dan ketenangan. Berupa area kuil dengan lebih dari 500 patung orang suci Buddha. Dibangun pada tahun 1658, kuil Guiyan memiliki kompleks yang sangat besar. Kuil yang terkenal dengan menyebarkan agama Buddha di seluruh negeri ini merupakan empat dari kuil terbesar untuk meditasi di Hubei, Wuhan. Kuil Guiyan ini mempunyai arsitektur yang sempurna dengan patung-patung kokoh yang sangat baik. Kuil ini pertama kali dibangun pada awal dinasti Qing oleh dua biksu, yaitu Pai Kuang dan Chu Feng di pangkalan Taman Bunga Matahari. Di dalamnya terdiri dari Aula Tashung Pautian, Aula Arhat, pavilion pengumpulan sutra, dan lainnya. Terdapat bangunan yang paling terkenal dan mengesankan, Arhat Hall namanya. Kuil Guiyan terkenal nggak cuma karena menjadi pusat penyebaran agama Buddha di seluruh negeri, tetapi juga karena arsitekturnya yang sempurna, dilengkapi pula dengan patung yang indah serta penuh koleksi ajaran Buddha. Kini kuil ini menarik orang-orang baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengagumi arsitekturnya yang indah, patung-patungnya yang halus namun sempurna, dan banyaknya koleksi barang-barang yang berharga. Yang kelima, Jianghan Road Pedestrian. Jalan Jianghan merupakan distrik perbelanjaan. Bisa dibilang tempat ini adalah simbol Wuhan yang modern. Jalan ini terkenal karena masa kolonial dan metropolitannya di masa lalu. Jalan Jianghan memiliki sejarah lebih dari 100 tahun dan merupakan salah satu dari 5 jalan komersial paling terkenal di Tiongkok. Jalan Jianghan memiliki arsitektur Eropa kuno dengan kemewahan khas Tiongkok. Pada siang hari, kamu bisa menemukan berbagai macam toko, kafe, dan restoran internasional. Jalan Jianghan telah terkenal sejak tahun 1930-an ketika disebut Little Hong Kong karena kemakmurannya. Dulunya merupakan kawasan komersial terpusat yang terkenal, kini berkembang menjadi salah satu kawasan paling makmur di Hankou yang memiliki arus pelanggan yang tinggi dan lebih dari 400 toko yang menjual berbagai pilihan pakaian, peralatan, makanan, komoditas, dan lainnya. Jalan pejalan kaki Jianghan Road dibagi menjadi 3 distrik. Yang menarik dari Jalan Jianghan bukan hanya sekedar berbelanja dan mencicipi makanan lezat. Deretan bangunan kuno bergaya Eropa juga cukup menarik perhatian para wisatawan. Di sini dulunya merupakan konsesi Inggris, seluruh jalan dan museum bangunan abad ke-20, dan memiliki lebih dari 10 blok bangunan modern yang sangat bagus dan indah. Jika Anda penggila bangunan tua, maka Anda harus datang ke tempat yang tepat. Segala sesuatu di jalan menceritakan sejarah kota. Yang keenam, Hubei Provincial Museum. Dibangun pada tahun 1953, Museum Provinsi Hubei adalah salah satu dari 8 museum nasional yang didirikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kini, Museum Provinsi Hubei menjadi satu-satunya museum terlengkap di Provinsi Hubei. Museum ini telah mengumpulkan lebih dari 200.000 peninggalan budaya. Museum ini menawarkan 16 buah atau set harta karun tingkat negara bagian. Selain 4 harta karunnya yang paling terkenal, di museum ini juga terdapat ruang pameran alat musik kuno terbesar di Tiongkok. Museum ini dibagi menjadi 3 bagian, aula pameran lonceng, aula pameran budaya Chu, dan gedung pameran komprehensif. Jika Anda ingin merasakan kekayaan sejarah Hubei, pastikan untuk mengunjungi museum provinsi saat Anda berada di Wuhan. Lingkungan luar ruangan menciptakan semacam suasana sejarah dan budaya sesuai dengan bangunan utama museum, menawarkan perjalanan yang tenang dan nyaman bagi para wisatawan. Ada juga toko barang antik di museum. Setelah Anda mengunjungi kedua ruang pameran tersebut, Anda dapat membeli beberapa oleh-oleh jika Anda suka.
Yang ke-7, Wuhan Optics Valley. Optics Valley adalah lambang pertumbuhan provinsi yang didorong oleh inovasi selama 1 dekade. Dengan pengumpulan talenta-talenta dan terobosan inovatif, Tiongkok kini berkembang menjadi pusat teknologi tinggi di Tiongkok Tengah, memimpin industri informasi optoelektronik, sekaligus mencapai kemajuan di bidang ekonomi digital, 5G, kecerdasan buatan, dan internet segalanya. Milky Way adalah karya seni pabrik struktur baja tunggal terbesar di Tiongkok saat ini. Patung itu berdiameter 90 meter, titik tertinggi dicapai pada ketinggian 40 meter, terletak di bundaran Optics Valley Square di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Desainnya terinspirasi oleh galaksi Bima Sakti dan pemandangan alam Wuhan yang menawan, mencoba mengekspresikan implikasi alam dan pembangunan, tradisi dan masa depan, ide dan teknologi dengan cara yang lembut dan holistik. Struktur keseluruhannya menampilkan warna putih hangat. Tabung lampu LED penuh warna diadopsi dengan 7 warna berubah untuk menghasilkan efek visual yang kaya dan menampilkan misteri dan pesona alam semesta yang luas. 7 warna pencahayaan dapat disesuaikan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan spesifik, dan perubahan warna pencahayaan sejuk dan hangat menyiratkan variasi pemandangan di musim yang berbeda. Sebagai salah satu dari 3 wilayah dengan kepadatan intelektual tertinggi di Tiongkok, agar dapat menarik lebih banyak talenta secara global, Optics Valley telah melakukan serangkaian tindakan seperti membangun Wuhan Overseas Fuller Business Park dan Silicon Valley untuk perusahaan-perusahaan startup. Kawasan ini dianggap sebagai contoh keterbukaan Tiongkok Tengah. Yang ke-8, Optics Valley Walking Street. Optics Valley adalah bagian paling modern dan makmur di Wuhan. Bagian terbaik adalah Optics Valley Walking Street. Jalan ini memadukan gaya arsitektur Spanyol, Jerman, Italia, dan Prancis, sehingga ideal untuk berbelanja, makan, pariwisata, dan bisnis. Sebagai pusat fashion di Wuhan, kawasan ini selalu dipenuhi pembeli yang tersebar dari timur hingga barat. Mengunjungi jalan di malam hari karena lampu membuat bangunan ini semakin indah. Beberapa tahun yang lalu, jalan ini merupakan jalan yang sangat sibuk dengan banyak wisatawan yang datang dari seluruh dunia. Sebuah restoran pesawat Boeing 737 yang terletak di jalan pejalan kaki Optics Valley melalui jembatan koridor yang baru dibangun, pengunjung bisa memasuki ruang makan kabin yang masih dalam dekorasi. Taman hiburan anak-anak bertema pesawat terbang di dekat jet merupakan daya tarik besar juga bagi anak-anak. Banyak sekali orang di jalan pejalan kaki di sini, mungkin membuat orang-orang dari berbagai usia merasa hidup. Ini tempat yang bagus untuk berfoto, berjalan-jalan, melihat bangunan dan jalan bergaya Eropa di sepanjang jalan, dan terdapat air mancur di Flamenco Square yang juga menjadi pusat perhatian wisatawan. Jika lelah, Anda bisa beristirahat sejenak di Optics Valley Duomo Cathedral yang penuh dengan dekorasi bertema cinta. Sekalipun Anda hanya sekedar jalan-jalan dan tidak mengonsumsinya, itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Yang ke-9, Optics Valley Skytrain. Optics Valley Proton adalah sistem Skytrain pertama yang dibangun di Tiongkok dan dipandang sebagai solusi terhadap kemacetan lalu lintas dan sistem kereta bawah tanah yang penuh sesak di Wuhan. Selain menyediakan pilihan perjalanan cepat antar bagian kota, kereta udara ini memiliki beberapa stasiun wisata utama yang menyediakan pemandangan indah kota Wuhan di sepanjang rutenya. Kecepatan operasional maksimum kereta monorail adalah 60 km per jam. Seluruh proses pengoperasiannya termasuk memulai memasuki stasiun, membuka dan menutup pintu sepenuhnya otomatis dan tidak memerlukan campur tangan manusia. Kereta monorail yang juga dikenal dengan nama Optics Valley Proton itu tampak menggantung terbalik karena posisi lintasannya di atas. Uniknya dari monorail ini, ya penumpang dapat menikmati kota dari sudut pandang yang berbeda melalui lantai kaca transparan dari bawah kaki. Proyek tram udara tahap pertama ini memiliki total panjang kurang lebih 10,5 km dengan 6 stasiun, dimulai dari Gunung Chiufeng dan berakhir di Gunung Longshuan. Ini menghubungkan tempat-tempat wisata seperti Taman Hutan Nasional Chiufeng dan Taman Situs Arkeologi Makam Raja Mingchu, Gunung Longshuan di kedua ujungnya. Nikmati pemandangan malam stasiun dan kereta dan terlihat jauh lebih sejuk daripada siang hari. Cahaya biru membuat Skytrain terlihat lebih indah di malam hari. Jadi, jika saat Anda mengunjungi kota Wuhan, jangan lupa untuk mencoba dan menikmati Skytrain ke beberapa stasiun. Yang ke-10, The Hanzhou Theater. The Hanzhou adalah upaya paling canggih Franco Dragon untuk memikat penonton dengan menggabungkan inovasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pertunjukan artistik yang luar biasa. Layar raksasa yang dimanipulasi oleh lengan robot raksasa bertransformasi mengungkap 1001 kejutan menundukkan 2000 penonton di dalam teater. Teater berbentuk lentera yang menjadi tempat pertunjukan ini selamanya mengubah landscape perkotaan Wuhan, ibu kota provinsi Hubei. Desain teater pertunjukan
Pasukan Han didasarkan pada lentera kertas tradisional Tiongkok, oleh karena itu dijuluki Lentera Merah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kembali simbol Tiongkok yang langsung dikenali dan ikonik dengan lapisan estetis yang menutupi auditorium dan menara terbang teater yang ambisius. Gambar konsep Starfish kini menjadi nyata ketika superstruktur bambu tradisional pada lentera kertas ditafsirkan ulang dengan 8 cincin baja berbentuk tabung yang berpotongan digantung di orbit di sekitar Fly Tower Theater. Masing-masing dari 18.000 simpul struktural jaring kabel mendukung cakram aluminium cekung merah, meniru tampilan artefak simbolis kuno cakram B dari dinasti Han. Cahaya lentera diaktifkan oleh rangkaian LED merah melingkar di tengah setiap cakram yang menerangi permukaan cekungan. Keseluruhan desain luar dan dalam dipengaruhi oleh 3 fitur performa penting dan unik: kursi auditorium yang dapat dipindah-pindah, kolam performa berkapasitas 10 juta liter, dan 3 layar LED yang dapat dipindah-pindahkan yang dirancang untuk menjadi yang terbesar di dunia. Yang ke-11, Yangtze River. Berkelok-kelok sepanjang 6.964 mil, Sungai Yangtze merupakan sungai terbesar di Tiongkok dan terbesar ketiga di dunia setelah Sungai Nil di Afrika dan Sungai Amazon di Amerika Selatan. Akhirnya mengalir ke Laut Tiongkok Timur di Shanghai. Sebagai sistem perairan terbesar di Tiongkok, Sungai Yangtze penting secara historis, ekonomi, dan budaya bagi negara tersebut. Ia memiliki banyak anak sungai termasuk Sungai Min, Sungai Han, Sungai Jialing, Sungai Gan, dan Sungai Huangpu. Bendungan 3 ngarai di sungai ini merupakan proyek bendungan dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Umumnya masyarakat menganggap sungai sebagai garis pemisah antara Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan. Daerah di utara dan selatan sungai memiliki banyak perbedaan dalam hal iklim, pemandangan, ekonomi, budaya, dan adat istiadat masyarakat. Anda juga dapat menikmatinya dengan naik Yangtze Cruise sebagai sensasi seumur hidup. Dengan cruise, Anda dapat menikmati pemandangan 3 ngarai yang menakjubkan sambil menjelajahi situs budaya kuno di sepanjang sungai. Ingin merasakan denyut nadi daratan Tiongkok yang luas melalui perjalanan di sungai? Maka mereka akan menawarkan berbagai pilihan rencana yang dirancang dengan baik untuk Anda, termasuk pengaturan kapal, tamasya, hotel, dan makanan. Jika tidak ingin naik cruise, Anda juga dapat menikmatinya di tepi Sungai Yangtze. Yang ke-12, Happy Valley Wuhan. Happy Valley Wuhan terletak di distrik Hongshan di timur laut Wuhan. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi hotspot di kalangan wisatawan. Dengan lebih dari 30 wahana dan atraksi, Wuhan Happy Valley adalah surga bagi segala usia. Terdapat 9 theme park di Happy Valley Wuhan, yaitu Happy Ocean, menemukan atraksi berkat teknologi canggih Sungai Yangtze yang megah disajikan kepada pengunjung di Overflying Yangtze, Teater IMAX 7D yang modis, serta Top Speed Travel merupakan roller coaster 5D yang akan memberikan Anda pengalaman yang seru. Di Dream Avenue, di mana pengunjung dapat menikmati akrobat dan tarian. Lalu Dessert Kingdom merupakan sebuah wahana dan atraksi berhubungan dengan makanan penutup seperti kue, es krim, dan keju. Lalu di Happy Time, pengunjung pasti akan bersenang-senang di zona ini di Lembah Bahagia Wuhan. Speed World diperuntukkan bagi pengunjung yang suka berpetualang, speeding, dan Giant Freebie adalah yang paling mendebarkan. Bird's Heaven, pengunjung bisa mencoba Magic Straw Hat dan Tagada di sini. Yiguang Island, meski hanya memiliki 2 objek wisata, Pulau Yiguang layak untuk dikunjungi. Salah satu daya tariknya adalah tempat Anda dapat menikmati panorama Lembah Bahagia Wuhan. Hippon Bay memiliki bioskop 4D, restoran, 2 toko, dan 3 wahana. Happy Wuhan terdapat 3 aktivitas yang luar biasa. Salah satunya adalah Wooden Coaster Fireball, roller coaster kayu panjang yang selalu menarik banyak penantang. Jika tidak mungkin mencoba semua wahana dan aktivitas di Wuhan Happy Valley dalam 1 hari, Anda jadinya bisa pilih yang mana paling Anda sukai. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi theme park yang satu ini untuk menikmati permainan yang ada di Happy Valley Wuhan. Sampai di sini dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.